Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu kita buka dengan doa. Persilakan salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Maka mari ke depan. Baik teman-teman, sebelum saya memimpin kita dalam doa, saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu lagu pujian Yesus berkasih jiwa. 3, 2, ya. Yesus berkasih jiwaku, aku bernyanyi. Haleluya, Yesus berkasihku. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Demi Tuhan, hanya ini ada doa-Mu yang sejatinya hanya kami landaskan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terlebih dahulu. Agusman Halawa, hadir Pak. Di SPJ baru, hadir Pak. Damaika Dona, Monica Esther Baru, Moses Tri J Harefa, Niat Siskate Baru. Materi pembelajaran kita adalah karya Allah dalam kebagaian. Materi pembelajaran kita ini kompetensi dasar yang pertama adalah mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, dengan indikator pencapaian yaitu mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Karena yang kedua adalah bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Indikatornya bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Karena yang ketiga adalah menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Di kade ini ada 3 hal yang harus anak-anak kami nanti yang menjadi indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah mendeskripsikan peran yang dapat dilakukan oleh remaja Kristen yang hidup di tengah keberagaman atau kepelbagaian. Indikator yang kedua adalah memecahkan mengenai konflik yang terjadi karena dipicu oleh perbedaan suku, budaya, dan agama. Indikator yang ketiga, menguraikan hal-hal positif dan negatif dan keberagaman manusia yang ada. Setelah nanti kalian belajar tentang materi ini, maka ada beberapa hal yang menjadi tujuan daripada pembelajaran ini. Tujuan yang berikutnya adalah mendeskripsikan peran yang dapat dilakukan oleh remaja Kristen yang hidup di tengah keberagaman. Tujuan yang berikut adalah siswa diharapkan dapat membuat program kerja dalam rangka mewujudkan solidaritas dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah membuat janji untuk berupaya hidup dalam solidaritas. Kita akan masuk pada materi kita, yaitu karya Allah dalam kepelbagaian. Anak-anak kami untuk bisa lebih memahami tentang karya Allah
dalam kepelbagaian, kalian silakan melihat dan mengamati gambar ini. Jadi gambar ini memperlihatkan kepada kita berbagai kepelbagaian atau bermacam-macam keberagaman budaya, keberagaman suku, dan lain sebagainya. Jadi silakan kalian amati, teliti, dan apa nanti yang kalian bisa dapatkan dari gambar yang sudah kita lihat. Ini adalah merupakan suatu pembelajaran yang penting untuk kita pelajari. Mengapa materi ini penting? Karena negara kita, negara Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari kepelbagaian suku, bahasa, agama, adat, budaya, dan tingkat sosial yang berbeda-beda. Itulah negara kita. Negara kita berbeda-beda. Nah, seringkali perbedaan ini kadang-kadang memicu suatu persoalan dan pertikaian antara sesama apabila kita tidak bisa menyikapi dengan baik atau memahami dengan baik karya Allah dalam kepelbagaian. Sekali terjadi suatu pertengkaran, perpecahan, konflik, perkelahian karena suatu perbedaan. Sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang. Sehingga kalau kita menganggap bahwa semuanya itu adalah karya Allah, maka itu sudah membawa kita sehingga tidak terjadi suatu yang namanya perbedaan atau pertentangan, perpecahan yang antara satu dengan lain. Kalian bisa menuju kelompok diskusi. Ini satu kelompok, ini juga satu kelompok, jadi 3 mejanya saja di sini. Mejanya, dan ini juga mejanya di sini. Ada semua kelompok 1 besok sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Oke, kalau memang sudah siap semua, saya persilakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dampak COVID meningkatkan tentang keberagaman di Indonesia. Dampak yang kita adalah sebagai berikut. Dampak Ya, baik. Itu tadi hasil kelompok 2. Maju ke depan. yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman di Indonesia. Sekian dan terima kasih diskusi kami. Jika ada pertanyaan kami boleh dilakukan. Oke, baik. Terima kasih. Hasil presentasi dari kelompok 2. Belakang. Bagaimana? Ada yang kurang jelas? Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3. Untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 mengenai dampak positif dan dampak negatif
nanti. Dampak positifnya adalah menjadikan sebuah bangsa. Begitulah materi kita pada hari ini, dan setelah materi ini selesai, maka sekarang kita akan mengadakan evaluasi dari materi yang telah kita pelajari ini. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, dan di dalam lembar kerja peserta didik ini, di sini ada pertanyaan sebagai hasil evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari, dan nanti kalian silakan kalian kerjakan, dan kalau sudah selesai nanti secepatnya akan diserahkan kerja. Itu poin ini. Ya. Maka diserahkan ke depan, mulai dari sini, teratur, nanti supaya bisa ditingkatkan lagi. Ini untuk kemajuan pengetahuan kalian bisa semakin bertambah pada masanya. Dari anak-anak kami sekaliannya, dengan selesainya nanti pembelajaran ini, maka sekali lagi saya menjelaskan kepada kita bahwa kepelbagaian itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Negara kita adalah negara yang terdiri dari kepelbagaian. Oleh karena itu, sebagai umat yang beragama, umat Kristen, orang Kristen, harus kita saling menghormati satu dengan yang lainnya, sekalipun kita saling berbeda satu dengan yang lain. Dan untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya minta kembali satu orang siswa untuk menuntut kita di dalam doa. Kami persilakan maju. Teman-teman, mari kita berkata dalam doa. Tuhan Yesus, memiliki doa anakmu yang tidak sempurna ini, yang kami andaskan melalui anakmu Yesus Kristus, selamat dan penebus dosa kami. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya pada minggu yang akan datang.